Baiklah para siswa, sekarang kita akan mempelajari tentang sel elektrokimia. Ya, tentunya dalam kehidupan sehari-hari itu kalian sudah sering ketemu dengan sel elektrokimia. Namun karena belum dipelajari, jadi mungkin tidak tahu. Nah, baiklah, di dalam sel elektrokimia itu terjadi perubahan energi kimia menjadi listrik atau sebaliknya ya, energi listrik menjadi energi kimia. Nah, pada pada sel elektrokimia itu dibagi menjadi dua, sel volta atau sel galvani dan sel elektrolisa. Nah, untuk sel volta sendiri, di sini terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Nah, kemudian ada anodanya itu adalah kutub negatif. Ini akan terjadi reaksi oksidasi, dan katoda adalah kutub positif, akan terjadi reaksi reduksi. Kemudian dipisahkan oleh jembatan garam. Ya, apa fungsi jembatan garam di sini? Fungsinya adalah untuk menjaga netral muatan listriknya ya pada kedua sel. Jadi atau bolehlah dikatakan menyeimbangkan jumlah muatan. Jadi kalau ada yang kelebihan muatan negatif, maka akan diseimbangkan atau dinetralkan oleh ion-ion positif. Begitu juga dengan sebaliknya. Jembatan garam sendiri itu terbuat dari agar-agar yang ditetesi oleh garam Ki. Ya. Nah, kemudian contoh dari sel volta atau sel galvani itu salah satunya adalah batu baterai. Nah, kemudian yang kedua adalah sel elektrolisa. Sel elektrolisa itu terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Ya, anodanya kutub positif terjadi reaksi oksidasi, dan katoda kutub negatif terjadi reaksi reduksi. Kemudian ada dua jenis elektroda, yaitu elektroda inert C atau grafit, karbon ya, dan PT, patina. Dan elektroda aktif, jadi selain C dan PT, biasanya logam ya, Cu, Zn, Ag, dan lain-lain. Para siswa, kita membahas yang pertama sel volta atau galvani. Ya, di dalam sel volta atau sel galvani ini terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Baiklah, perhatikan diagram sel voltanya. Di situ ada jadi satu sel itu ada dua elektroda. Di anoda yang bertindak sebagai anoda adalah lampengan Zn ya, Zn atau seng, dan yang katoda adalah logam Cu atau tembaga. Kemudian larutan elektrolitnya untuk anoda itu ZnSO4 dan di katodanya CuSO4. Oh ya, untuk anoda itu kutub negatif ya. Di dalam sel volta, anoda adalah kutub negatif dan katodanya kutub positif. Kemudian dihubungkan dengan jembatan garam. Nah, jembatan garam ini terbuat dari agar-agar yang ditetesi pakai larutan Ki ya. Nah, nanti fungsinya sudah ada sendiri, yaitu untuk transfer elektron atau jalannya elektron, atau untuk menstabilkan jumlah elektron, menyeimbangkan jumlah elektron, boleh ya. Kemudian dari elektroda itu dihubungkan dengan voltmeter ya. Tujuannya adalah untuk menunjukkan berapa tegangan listrik yang ditimbulkan dari rangkaian sel volta. Nah, maka didapatkan kalau untuk reaksi selnya di anoda kutub negatif itu terjadi reaksi oksidasi, yaitu dari Zn berubah menjadi Zn2+ ditambah 2 elektron, dan di katoda itu kutub positif terjadi reaksi Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu. Ya, ini reduksi. Kemudian reaksi selnya Zn ditambah Cu2+ menjadi Zn2+ ditambah Cu. Nah, nanti kalau sudah tahu atau belajar enol sel, maka di situ akan dituliskan juga berapa besarnya potensial sel yang ditimbulkan, ya.
Untuk notasi selnya tinggal dituliskan Zn berubah menjadi Zn2+, pakai tanda garis miring ya. Kemudian dipisahkan jembatan garam, jadi ada /2 itu jembatan garam. Cu2+ menjadi Cu. Para siswa, selanjutnya kita akan belajar tentang potensial sel elektroda standar ya, atau Enol sel biasa dilambangkan. Yaitu besarnya beda potensial atau tegangan listrik yang ditimbulkan oleh reaksi redoks yang terjadi pada sel volta. Nah, potensial elektroda standar itu sebenarnya ada dua. Ya, istilahnya POS dan PRS. Kalau POS, potensial oksidasi standar. Jadi beda potensial yang ditimbulkan pada reaksi oksidasi. Dan potensial reduksi standar itu berarti beda potensial yang terjadi pada reaksi reduksi. Nah, sekarang nanti kalian bisa perhatikan. Jadi kalau reaksinya oksidasi maka enolnya adalah enol oksidasi atau POS. Ya, kalau reaksinya reduksi berarti enolnya adalah enol reduksi atau PRS. Nah, sekarang kita mau menghitung untuk potensial sel elektroda atau disingkat enol sel ya, hitungan enol sel. Yang pertama, enol sel boleh kalian cari pakai rumus enol sel sama dengan enol katoda dikurangi enol anoda. Jadi ini berdasarkan data PRS. Ya, biasanya soal itu diketahui data PRS-nya. Yang mempunyai PRS besar itu biasanya terjadi di katoda. Nah, karena kan katoda reaksi reduksi ya, untuk reaksi reduksi. Nah, jadi kalian nanti tinggal melihat aja data PRS-nya, gitu ya, tanpa harus mengubah ke ruas manapun. Jadi rumus yang pertama ini adalah berdasarkan data PRS, kemudian dipilih dulu siapa yang masuk katoda dan anoda. Biasanya katoda itu adalah yang memiliki harga PRS lebih besar. Itu ya, nanti ada contoh soalnya. Yang kedua, bisa menggunakan reaksi sel. Jadi diketahui data PRS gitu ya, misalnya masing-masing zat, kemudian kalian disuruh menghitung harga enol selnya. Nah, seperti pada contoh nih. Diketahui data PRS Zn2+ menjadi Zn, enolnya min 0,76 volt. Kemudian Cu2+ menjadi Cu, enolnya plus 0,34 volt. Nah, hitunglah harga enol sel dan tuliskan notasi selnya. Kalau dari data PRS ini, kalian bisa perhatikan siapakah yang terdapat di kutub anoda dan siapa yang menjadi katoda. Nah, karena Cu ini memiliki harga PRS yang lebih besar dibanding Zn, maka nanti katodanya adalah di Cu dan anodanya adalah Zn. Itu ya. Para siswa, pada contoh soal tentang hitungan enol sel, tadi sudah diketahui harga PRS ya, daftar harga PRS. Kemudian kalian bisa menentukan yang mana masuk di katoda, yang mana masuk di anoda. Ya, tinggal perhatikan saja data PRS-nya. Nah, kalau PRS-nya lebih tinggi berarti dia masuk di katoda, dan yang PRS-nya lebih kecil tentunya ada di anoda. Ya. Nah, pada contoh soal yang tadi, kita coba menggunakan rumus yang pertama. Jadi, enol sel sama dengan enol katoda dikurangi enol anoda. Nah, karena di sini katodanya Cu, jadi kita langsung masukkan plus 0,34 dikurangi min 0,76. Ya, jadi plus 0,34 plus 0,76 volt sama dengan plus 1,10 volt. Nah, ini menggunakan cara yang rumus yang pertama. Sekarang kalau kita menggunakan rumus reaksi sel, maka tadi sudah dipilih katoda dan anodanya ya. Jadi langsung diubah ke reaksinya. Hanya yang perlu diperhatikan,
Karena di anoda itu terjadi reaksi oksidasi, maka reaksinya harus dibalik. Karena yang diketahui adalah reduksi, ya. Jadi anoda di sini Zn berubah menjadi Zn2+ ditambah 2 elektron, N0-nya ikut berubah tandanya. Ya, tadi negatif, maka di sini jadi positif 0,76 volt. Katodanya Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu, N0-nya plus 0,34 volt. Jadi reaksi selnya Zn ditambah Cu2+ menjadi Zn2+ ditambah Cu. N0 selnya sama dengan plus 1,10 volt. Sama kan? Menggunakan dua rumus ya. Ya, jadi karena N0 selnya berharga positif, maka dikatakan bahwa reaksi ini berlangsung spontan atau terjadi arus listrik. Nah, kemudian untuk notasi selnya, kalian tinggal tuliskan Zn berubah menjadi Zn2+, Cu2+ menjadi Cu, N0 selnya sama dengan plus 1,10 volt. Baiklah, para siswa semuanya, kalian sudah selesai mempelajari potensial elektroda ya, atau menentukan atau menghitung N0 sel, berikut juga dengan diagram sel volta. Nah, sekarang ada latihan soal seperti biasa. Silakan untuk dikerjakan dan tetap harus selalu rajin ya untuk melihat dan membaca serta mengamati dan mencermati. Oke, selamat berlatih dan sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum.